Selamat datang di podcast Regulasi Emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Lailatul Karimah. Nah, di sini kita akan sharing bersama teman-teman dari Regulasi Emosi Profesi Nurse 43 tentang apa sih regulasi emosi itu dan pengalaman apa saja sih yang sudah mereka peroleh selama mengikuti regulasi emosi ini. Nah, mungkin langsung saja kita bertemu dengan mereka. Nah, di sini kita sudah bersama dengan teman-teman regulasi emosi. Kita berlima merupakan mahasiswa yang sedang belajar regulasi emosi. Kami dari Profesi Nurse 43. Nah, tadi kan sudah kenalan dengan saya ya. Saya Lailatul Karimah. Mungkin sekarang kita perkenalan dengan teman-teman yang lain terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nafisa Amania. Perkenalkan nama saya Sofia Ayana Media. Halo, perkenalkan saya Dina Ahmad Anissa. Halo, perkenalkan nama saya Tiara. Oke, salam kenal untuk kita semuanya ya. Mungkin kita langsung masuk saja ke sesi yang selanjutnya nih. Kita sharing terkait dengan regulasi emosi. Mungkin yang pertama adalah kenapa sih kalian berminat atau ingin masuk ke dalam regulasi emosi? Oke, mungkin langsung saja untuk yang pertama nih, alasan kenapa sih pengen masuk atau berminat dengan regulasi emosi. Mungkin dimulai dari saya terlebih dahulu ya, karena kalau untuk diri saya sendiri sih karena saya butuh regulasi emosi untuk bekal saya di sekarang ataupun di masa depan, karena kalau dilihat dari manfaatnya ini sungguh luar biasa gitu ya dari regulasi emosi. Mungkin kalau dari teman-teman boleh sharing? Kalau alasan dari saya sendiri kenapa pengen ikut regulasi emosi, yang utama sih saya pengen bisa memanajemen waktu saya dalam keseharian saya itu secara sadar kayak gitu. Jadi tidak berdasarkan dengan rutinitas. Jadi kita menjalani kegiatan sehari-hari itu bisa dengan sadar dan juga ikhlas kayak gitu sih. Oh, oke, terima kasih buat jawabannya. Jadi memang regulasi emosi itu sangat penting gitu ya, sangat dibutuhkan karena sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin selanjutnya dari kalian nih, apa sih hal yang dirasakan waktu pertama kali latihan regulasi emosi itu dan manfaatnya itu seperti apa? Kalau mungkin dari saya sendiri ya, pertama kali mengikuti regulasi emosi itu saya menjadi lebih sadar bahwa regulasi emosi itu penting, terutama bagi kita mahasiswa, apalagi yang sedang menjalani profesi nurse. Karena selama profesi itu kita menjalani kegiatan yang berulang. Dari kegiatan berulang itu bisa menimbulkan emosi-emosi negatif seperti bosan, mudah marah, mudah tersinggung, dan juga beberapa emosi negatif lainnya. Nah, emosi tersebut jika tidak dilepaskan itu akan berdampak buruk terutama bagi kesehatan mental kita. Betul kan ya teman-teman? Betul sekali, karena emosi negatif-negatif itu harus kita lepaskan. Karena saya sendiri setelah melepaskan emosi negatif itu, setelah regulasi emosi saya bisa lebih berpikir positif, berpikir jernih dalam beraktivitas. Kemudian setelah itu saya juga lebih fokus dalam menjalani setiap kegiatan yang saya lakukan. Oke, kalau dari saya sendiri sih ya, dengan mengikuti regulasi emosi itu saya mendapatkan banyak manfaat dan juga perubahan dalam hidup saya gitu. Terutama saya bisa mengelola emosi saya sendiri, jadi saya itu lebih tenang. Dengan lebih tenang dan bisa mengelola emosi diri sendiri itu, saya juga bisa menolong orang lain, orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya, keluarga saya yang kurang lebih itu memiliki masalah emosi seperti saya. Nah, oke, jadi yang kalian rasakan pertama kali mungkin manfaatnya sangat-sangat berguna gitu ya, dari yang mulai bisa buat fokus, berpikir positif, bisa lebih tenang lagi buat menjalankan aktivitas gitu ya teman-teman. Dan juga kemarin kita juga sudah praktik regulasi emosi secara langsung gitu ya sama beberapa klien, dan kebetulan juga klien kita yang kita temui kemudian kita diskusikan sama ini memiliki masalah yang kurang lebih sama
sama, yaitu terkait dengan trauma masa kecil gitu. Nah habis ini boleh di-sharingkan kepada kita ya teman-teman, kalau dari kalian ini praktik regulasi emosi kepada klien itu seperti apa? Mungkin kan ada tahap-tahapnya ya, dan praktik regulasi emosi itu kan ada 4 tahap ya teman-teman. Nah yang pertama kan calming teknik, terus yang kedua ada validasi emosi, yang ketiga itu ada menerima emosi, kemudian yang terakhir itu adalah melepaskan emosi. Nah mungkin bisa sharing gitu dari kalian bagaimana prosesnya ketika menghadap klien. Ya mungkin dari saya ya, saya akan sharing ke teman-teman terkait apa sih tahap calming teknik. Jadi calming teknik itu yang tahap pertama dari regulasi emosi, di mana kita harus membuat klien atau orang terdekat kita yang mau kita regulasi itu menjadi lebih tenang. Terus juga kita harus memastikan bahwa tidak ada emosi-emosi lain yang berada klien tersebut sebelum masuk ke tahap-tahap yang lainnya. Karena kalau misal seseorang itu masih dipengaruhi oleh suatu emosi, itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar regulasinya, karena yang lebih berpengaruh emosi yang sudah ada tersebut, bukan yang nantinya akan muncul ketika tahap validasi. Nah biasanya untuk tahap calming teknik itu pasti kayaknya kita sama ya, kita harus dia menganjurkan ke klien untuk menarik nafas, bisa sambil tutup mata atau 3, jadi senyamannya kliennya. Terus juga bisa kita tambahkan dengan istighfar atau bismillah, tergantung dari kliennya itu lebih nyamannya yang mana. Kemudian tahap selanjutnya itu validasi emosi ya teman-teman. Tahap validasi emosi ini kita membuat klien kita tuh lebih valid emosi apa yang sedang dirasakan atau selama ini yang mereka rasakan, atau kejadian-kejadian yang masa lalu yang mereka masih ingat hingga saat ini, seperti dikecewakan orang lain atau disakiti orang lain, kemudian kemarahan yang masih ada hingga saat ini, kemudian kesedihan-kesedihan yang masih mereka rasakan di saat ini juga. Kemudian setelah kita valid emosi itu, kita lanjutkan kepada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap penerimaan. Sebelumnya waktu validasi emosi itu ada body scan ya namanya ya. Itu tuh nanti klien kita itu bisa aja nangis, kepalanya pusing atau enggak sesek gitu kan. Nanti setelah itu kita harus mengeluarkan. Misal kalau mau nangis ya udah kita tunggu dulu nangisnya sampai pasiennya itu tenang kembali. Kalau misal dia sesek, kita harus batukkan biar semuanya tenang. Di situ baru kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menerima emosi. Nah, menerima emosi ini susah ya sebenarnya. Kalau saya sendiri kemarin sih di pasien saya juga agak lama itu. Setelah beberapa pertemuan itu, kalau nggak salah pertemuan kedua untuk menerima emosinya itu terkait menerima emosi dari orang tuanya karena dikecewakan oleh orang tuanya. Pas menerima emosi itu pasiennya sadar, oh iya ternyata orang tua saya seperti ini ya. Kayak dia tuh udah berpikir bisa menemukan realitas barunya. Iya, mengikhlaskan itu dan menjadi tenang. Selanjutnya itu ada prioritas setelahnya. Nah dari tadi kan teman-teman juga udah dengar ya, ada beberapa tahapan di dalam regulasi emosi. Nah di tahap melepas ini, setelah kita semuanya memvalidasi emosi, kemudian ada menerima. Nah tahap terakhir itu yaitu melepaskan dengan tadi kan juga ada body scan yang mungkin dirasakan oleh kliennya teman-teman juga ya gitu. Nah di tahap akhir ini kita mencoba untuk melepaskan apa yang sudah dirasakan dengan emosi ini tuh keluar kayak gitu teman-teman. Jadi nanti dari mungkin rasa sesek ataupun pusing itu dilepaskan di tahap akhir dari setelah menerima kayak gitu. Jadi nanti tahapnya itu misal nih kalau klien kita nih ada yang sesak nafas atau pusing kayak gitu, diminta untuk memegang di bagian dada ataupun kepala yang merasa sakit kayak gitu. Jadi nanti di tahap ini tuh kayak melepaskan, jadi berdoa kepada Allah supaya dihilangkan rasa sakitnya kayak gitu sih teman-teman. Jadi emang regulasi itu nggak bisa sama ya di masing-masing orang. Ada yang sekali bertemu sekali regulasi itu dia bisa langsung melepaskan, sudah bisa mengikhlaskan. Tapi juga ada yang sampai 3 kali atau 4 kali itu masih harus terus dilatih, karena pada dasarnya regulasi itu nggak bisa
sekali emosi diregulasi sudah selesai, itu nggak bisa. Tapi regulasi itu harus terus dilatih agar kedepannya juga emosi-emosi yang kita rasakan bisa langsung tuntas dan langsung dilepaskan, tidak menjadi trauma seperti trauma masa kecil. Kurang lebih sih Mau menambahkan sih, untuk melakukan regulasi emosi itu kita harus memilih dulu gitu loh, emosi yang mau kita validasi itu apa. Jangan semuanya, misal kita punya masalah sama pacar, sama orang tua, sama teman, ini kita nggak boleh mikirin semuanya dulu gitu loh. Kita harus milih satu, misal mau ke orang tua dulu yang mungkin yang paling dekat, itu baru kita bisa validasi. ya, berarti benar ya teman-teman bahwa regulasi emosi ini sangat bermanfaat gitu ya buat ke diri kita, ke teman, ke keluarga, bahkan ke orang lain. Jadi ketika kita sudah bisa meregulasi emosi diri kita bakal bisa membantu orang lain. Selain itu juga regulasi emosi bermanfaat juga baik untuk masalah diri kita sendiri, terus masalah kita dengan teman, masalah kita dengan sahabat, pacar, bahkan ke keluarga itu juga bisa kita atasi. Jadi emang kita berarti regulasi itu sangat penting. Oke, terima kasih ya teman-teman buat sharingnya pada kesempatan kali ini. Dan yang barusan disampaikan oleh Kak Nafisa adalah closing statement gitu ya. Nah, mungkin kita akhiri dulu